Hidup mewah di Bali. Alessandra Wilson baru berusia 25 tahun, tapi uang sudah bukan masalah buat dia sejak lama. Ayahnya, pengusaha tambang besar di Australia Barat, meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung. Warisan yang ditinggalkan langsung masuk rekening Alessandra, ratusan juta dolar Australia, rumah-rumah mewah, saham, dan villa impian di Uluwatu, Bali. Sejak itu dia pindah ke Indonesia, tinggal sendirian di villa besar bergaya modern tropis yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Villa itu luasnya hampir 1000 meter persegi. Ada kolam renang infinity sepanjang 40 meter, gym pribadi, bioskop mini, dan 7 kamar tidur. Setiap pagi Alessandra bangun jam 10, langsung disambut 3 pembantu rumah tangga yang sudah siapin sarapan. Avocado toast, smoothie bowl, dan kopi cold brew impor. Dia cuma pakai bikini, keluar ke terace, foto-foto untuk Instagram, lalu upload dengan caption bahasa Inggris yang selalu bikin orang iri. Follower Instagramnya sudah tembus 500.000. Banyak brand bayar dia puluhan juta hanya untuk pegang produk di stories. Tas Hermes, sepatu Louboutin, jam Rolex, semuanya numpuk di walk-in closet sebesar kamar orang biasa. Di garasi ada Range Rover Velar putih dan Mini Cooper convertible merah. Kalau lagi bosan, dia tinggal telepon teman-teman bule lain atau selebgram lokal, langsung bikin rencana pesta. Hari Sabtu adalah hari favoritnya. Tanggal ulang tahun ke-25 jatuh di Sabtu malam. Alessandra sudah merencanakan pesta besar sejak sebulan sebelumnya. Dia sewa DJ dari Ibiza, pesan truk kontainer alkohol dari Jakarta, dan undang 200 orang lewat WhatsApp grup khusus. Tema pestanya White Party, semua tamu wajib pakai baju putih. Alessandra sendiri memilih gaun mini putih dari brand Zimmermann yang harganya hampir 100 juta rupiah. Rambut pirangnya ditata longgar, makeup flawless, anting berlian berkilau tiap lampu disco menyapu wajahnya. Malam itu villa penuh sesak. Musik EDM menggelegar sampai getarannya terasa di dada. Lampu laser warna-warni memantul di dinding kaca. Orang-orang menari di kolam renang, beberapa berenang sambil pegang gelas champagne. Meja-meja panjang penuh makanan, sushi, steak wagyu, kaviar, dan macaron warna-warni. Alessandra berjalan dari satu grup ke grup lain, tersenyum lebar, foto bareng semua orang. Dia merasa berada di puncak dunia. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Pesta masih ramai. Tiba-tiba lampu utama mati semua, hanya disco light yang masih nyala. Musik berhenti mendadak. Orang-orang bingung, tapi masih ketawa, kiranya bagian dari gimmick pesta. Lalu terdengar suara keras dari pintu utama. 10 orang bertopeng hitam masuk dengan cepat. Mereka bawa senjata api dan parang. Semua langsung teriak panik. Para perampok itu terorganisir. 3 orang langsung ke DJ booth, matikan semua alat musik. 4 orang lain menyuruh semua tamu duduk di lantai ruang tengah. 2 orang jaga pintu depan, 1 lagi langsung ke Alessandra. Mereka sudah tahu siapa pemilik rumah. Yang paling besar badannya tarik Alessandra dari kerumunan, todongkan pistol ke kepalanya. Semua tamu langsung diam ketakutan. Perampokan berlangsung cepat dan rapi. Mereka suruh semua tamu keluarkan dompet, HP, jam tangan, perhiasan. Ada yang coba melawan, langsung dipukul pakai popor senapan sampai berdarah. Alessandra masih berusaha tenang, tapi tangannya gemetar. Dia coba bicara dalam bahasa Inggris, minta mereka ambil apa saja asal jangan lukai orang. Tapi perampok itu malah tampar dia keras sampai bibirnya berdarah. Mereka masuk ke kamar utama Alessandra. Brankas di balik lukisan langsung dibuka paksa. Di dalamnya ada uang cash dolar dan rupiah, emas batangan, paspor, dan dokumen penting. Semua dimasukkan ke tas besar. Laptop MacBook dan iPhone terbaru juga diambil. Mereka bahkan buka lemari perhiasan, sapu bersih semua berlian dan jam tangan mewah. Alessandra coba menahan, langsung didorong jatuh ke lantai. Satu perampok yang kelihatan paling muda mulai mendekat ke arah Alessandra dengan tatapan yang salah. Dia coba tarik gaun Alessandra. Saat itu Alessandra panik luar biasa. Dia tendang selangkangan perampok itu sekuat tenaga, lalu lari ke kamar mandi dalam suite-nya dan kunci pintu dari dalam. Perampok marah,
tendang pintu berkali-kali, tapi pintu tebal anti peluru. Mereka akhirnya menyerah karena takut kehabisan waktu. Di luar, truk box hitam sudah menunggu. Semua barang hasil rampasan dimasukkan ke dalamnya. Perampok keluar dari villa dalam waktu kurang dari 20 menit. Begitu mereka pergi, beberapa tamu langsung lari keluar minta tolong ke tetangga. Tapi villa Alessandra terletak agak terpencil, polisi baru datang hampir 1 jam kemudian. Ketika polisi tiba, rumah sudah kosong. Tamu-tamu pesta sudah kabur semua, takut jadi saksi. Alessandra keluar dari kamar mandi dengan muka pucat dan badan gemetar. Dia cuma pakai gaun putih yang sekarang sudah kotor dan robek di beberapa bagian. Polisi tanya banyak hal, tapi Alessandra cuma bisa menangis. Yang paling dia takutkan bukan barang hilang, tapi data di laptopnya. Semua password bank, email, dan aplikasi investasi tersimpan di sana tanpa enkripsi kuat. 2 hari kemudian kenyataan pahit datang. Rekening-rekeningnya di Australia dan Singapura kosong. Perampok ternyata punya hacker yang langsung transfer semua uang ke puluhan rekening mulai di berbagai negara. Saham-sahamnya dijual paksa lewat akses broker yang dicuri. Dalam waktu 48 jam, Alessandra Wilson resmi bangkrut total. Dia tidak punya apa-apa lagi kecuali gaun robek yang melekat di tubuh dan sandal flat yang sudah aus. Pembantu-pembantunya satu persatu pamit pulang. Gaji bulan ini tidak bisa dibayar. Listrik villa mati karena tagihan tak dilunasi. Alessandra duduk sendirian di ruang tamu besar yang sekarang gelap dan berantakan. Dia pegang paspor yang sudah tidak ada lagi, dompet yang kosong, dan HP yang mati total. Di luar, ombak Uluwatu masih bergemuruh seperti biasa, tapi kali ini suaranya terasa jauh dan dingin. Alessandra menyadari satu hal. Dalam semalam, hidup yang dia bangun bertahun-tahun sudah lenyap. Dia sekarang benar-benar tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa di negara yang bahkan bukan tanah airnya. Terlantar di Bali kabur ke Jakarta. Alessandra Wilson tidak keluar dari villa selama 4 hari penuh. Dia duduk di lantai ruang tamu yang sudah gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela besar. Listrik mati total, AC tidak hidup, udara panas dan lembab. Kulkas kosong, makanan terakhir habis 2 hari lalu. Perutnya keroncongan terus, tapi dia terlalu lelah untuk bergerak. Gaun putih pesta itu masih menempel di badannya, sekarang sudah bau keringat dan kotoran. Rambut pirangnya kusut menutupi wajah. Hari kelima, dia akhirnya berdiri. Kakinya lemas, hampir jatuh. Dia tahu kalau terus begini dia bakal mati kelaparan di rumah yang dulu megah itu. Kedutaan Australia di Jakarta sudah dia telepon lewat tetangga, tapi mereka bilang proses penggantian paspor butuh waktu berminggu-minggu karena dia tidak punya dokumen apapun lagi. Alessandra sadar dia harus keluar sendiri kalau mau hidup. Dia jalan kaki menuju jalan raya Uluwatu. Panas matahari Bali menyengat kulitnya yang putih. Banyak turis melirik, beberapa foto diam-diam, mengira dia selebgram yang lagi bikin konten. Alessandra terus berjalan sampai ke Kuta yang ramai. Dia masuk ke bar-bar turis, minta tolong belikan tiket pulang ke Australia. Semua orang menolak. Ada yang bilang takut ditipu, ada yang pura-pura tidak ngerti bahasa Inggris. Malam itu dia tidur di bangku taman depan Beachwalk Mall, badannya menggigil kedinginan. Besoknya dia coba lagi. Dia ketemu seorang pria lokal berbadan besar yang ngaku bisa bantu urus dokumen cepat. Namanya Dedi, katanya punya koneksi di imigrasi. Alessandra ikut saja karena sudah putus asa. Dedi bawa dia naik motor ke Denpasar, masuk ke sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Di sana ada 5 cewek lain, semuanya bule juga, muka capek dan mata kosong. Alessandra langsung curiga. Malamnya Dedi masuk kamar, bilang kalau mau pulang harus bekerja dulu di klub malamnya. Alessandra langsung lari keluar rumah, cuma bawa badan. Dia lari tanpa arah sampai ke terminal truk di Mengwi. Di sana banyak truk pengangkut sayur dan buah yang mau ke Jawa lewat pelabuhan Gilimanuk. Alessandra mendekati seorang sopir tua yang lagi perbaiki ban. Dia menangis, minta ditumpangkan sampai Jakarta. Sopir itu kasihan, lihat bule tinggi kurus berdiri sendirian malam-malam. Namanya Pak Slamet, mau ke pasar induk Kramat Jati. Alessandra naik ke bak truk, duduk di antara karung-karung Coldplay dan wortel.
Truk mulai jalan jam 11 malam. Perjalanan panjang dan melelahkan. Dari Bali ke Gilimanuk 2 jam, lalu naik kapal feri ke Banyuwangi. Di Jawa truk langsung gas ke utara. Alessandra tidur-tiduran di atas karung, badannya pegal semua. Hujan turun di tengah malam, dia basah kuyup karena bak truk tidak ada atapnya. Dingin menusuk tulang. Dia cuma peluk diri sendiri supaya hangat. Perutnya sakit sekali karena lapar, tapi dia tetap diam. Truk berhenti beberapa kali untuk isi solar dan sopir makan. Pak Slamet belikan Alessandra nasi bungkus pakai telur. Pertama kali dia makan setelah 5 hari. Dia makan rakus sampai tersedak. Pak Slamet cuma geleng-geleng kepala, kasih air mineral lagi. Perjalanan dilanjutkan. Melewati Probolinggo, Surabaya, Semarang, Cirebon. Alessandra sudah tidak tahu hari apa, cuma tahu langit gelap dan terang silih berganti. Hampir 40 jam kemudian, truk masuk wilayah Tangerang lewat tol. Jam 4 subuh, langit masih gelap. Pak Slamet bilang dia harus ke pasar induk dulu, tapi bisa turunin Alessandra di Terminal Poris Plawad karena lebih dekat ke Jakarta. Alessandra mengucap terima kasih, turun dari truk dengan kaki gemetar. Hujan deras mengguyur Tangerang malam itu. Jalanan banjir setinggi betis. Dia berdiri sendirian di depan terminal yang sepi. Gaun putihnya sekarang sudah coklat kehitaman, robek di banyak tempat, menempel ketat di badan karena basah. Rambutnya lepek menutupi wajah. Sandal flatnya tinggal satu, yang satunya hilang entah di mana. Dia jalan tanpa tujuan, melewati warung-warung yang masih tutup. Perutnya keroncongan lagi, badannya menggigil hebat. Alessandra akhirnya duduk di trotoar dekat pom bensin. Dia peluk lutut, menunduk. Air hujan bercampur air mata. Di sekitarnya hanya ada suara klakson truk dan motor yang lewat cepat. Lampu-lampu neon warna-warni dari spanduk warung makan berkedip-kedip menerangi wajahnya yang pucat. Dia sadar dia sekarang benar-benar berada di tempat yang sama sekali asing, tanpa uang, tanpa kenalan, tanpa apapun. Pagi mulai datang. Orang-orang mulai beraktivitas. Beberapa tukang ojek melirik, ada yang nyanyi-nyanyi menggoda, tapi Alessandra cuma diam. Dia terlalu lelah untuk marah atau takut. Dia cuma mau tidur, tapi trotoar basah dan dingin. Akhirnya dia pindah ke bawah flyover, duduk bersandar ke tiang beton. Di sana sudah ada beberapa gelandangan lain, tapi mereka cuek saja. Hari pertama di Tangerang, Alessandra tidak makan apa-apa lagi. Dia cuma minum air comberan yang jatuh dari talang. Malam kedua, dia pindah tidur di depan minimarket yang tutup. Petugas kebersihan menyemprot air ke arahnya supaya pindah, tapi dia cuma geser beberapa meter. Badannya mulai kurus nyata. Tulang pipi dan bahunya menonjol. Kulit putihnya mulai mengelupas kena matahari. Hari kelima di Tangerang, Alessandra sudah tidak peduli lagi penampilan. Dia jalan tanpa alas kaki karena sandal satunya juga hilang. Kakinya penuh luka dan kotoran. Orang-orang mulai kasih uang receh kalau lewat, mengira dia pengemis bule atau PSK yang kena masalah. Dia ambil uang itu, beli gorengan atau roti tawar kadaluarsa di warung kecil. Rasanya tetap enak karena dia sudah terlalu lapar. 1 minggu berlalu. Alessandra sekarang tidur di pinggir Kali Angke, dekat Pasar Lama Tangerang. Bau sampah dan air kali yang hitam tidak mengganggunya lagi. Dia sudah terbiasa. Rambut pirangnya yang dulu selalu kinclong sekarang kusut berdebu, diikat pakai karet gelang bekas. Gaun pesta satu-satunya itu sudah bolong-bolong, dia tambal pakai kardus kalau malam dingin. Dia tidak lagi berpikir kapan bisa pulang. Dia cuma berpikir kapan bisa makan selanjutnya. Di sudut pikirannya, Alessandra tahu hidup mewahnya sudah selesai selamanya. Dia sekarang cuma satu dari ribuan orang yang hidup di pinggir jalan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu dia ada di mana sekarang. Jadi gembel di Tangerang. Alessandra Wilson sudah 2 bulan tinggal di jalanan Tangerang. Badannya sekarang benar-benar kurus. Tulang pipi dan tulang selangkanya menonjol tajam. Kulitnya yang dulu putih mulus sekarang gosong dan penuh bercak merah karena sering tidur di bawah terik matahari. Rambut pirangnya kusut berdebu, terpotong sendiri pakai gunting tumpul yang dia temukan di tempat sampah.
Gaun pesta putih itu sudah cuma jadi kain compang-camping yang diikat di pinggang pakai tali rafia. Dia tidak pakai alas kaki lagi, telapak kakinya hitam dan tebal karena terus berjalan di aspal panas. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh karena dingin. Tempat tidurnya berganti-ganti. Kadang di emperan toko dekat pasar lama, kadang di bawah flyover Poris, kadang di pinggir kali Angke bersama gelandangan lain. Bau sampah dan air comberan sudah tidak terasa lagi di hidungnya. Dia biasa bangun, langsung cari botol plastik bekas atau kardus untuk dijual ke pengepul. 1 kilo botol dapat Rp2.000. Kalau hari hujan, dia cuma duduk memeluk lutut di bawah atap halte yang bocor. Makanan didapat dari sisa-sisa orang. Dia sering berdiri di dekat warung makan, menunggu orang selesai makan lalu minta sisa nasi atau tulang ayam. Ada hari dia cuma makan 1 potong roti tawar yang sudah keras. Minum dari keran masjid atau air galon bekas di depan minimarket. Kadang ada ibu-ibu baik hati yang kasih nasi bungkus, tapi lebih sering dia dilempar uang receh 1.000-2.000 sambil orang bilang kasihan bulenya. Orang-orang di sekitar pasar Poris Plawat sudah hafal wajahnya. Ada yang panggil Mbak Bule, ada yang bilang bule gila, ada yang curiga dia PSK yang lagi susah. Preman pasar sering usir dia kalau dia duduk terlalu lama di depan toko. Pernah dia dipukuli pakai sabuk karena ketahuan ambil sisa makanan dari tempat sampah warung makan Padang. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi dia cuma diam, lep pakai ujung baju, lalu pindah tempat. Suatu malam dia coba mengamen di lampu merah dekat Alam Sutera. Dia nyanyi lagu-lagu barat yang dia hafal. Wonderwall, Let It Be, lagu-lagu yang dulu dia nyanyi sambil mabuk di villa. Suaranya sekarang fals dan serak karena jarang minum air bersih. Beberapa mobil kasih uang receh, tapi lebih banyak yang tertawa atau rekam video pakai HP. Preman wilayah itu datang, tarik dia kasar, bilang itu wilayah mereka. Dia dapat 2 tendangan di perut, lalu disuruh pergi. Hari-hari berlalu sama saja. Bangun, cari makan, jalan tanpa tujuan, tidur. Alessandra sudah lupa rasanya mandi pakai sabun. Dia cuma siram badan di keran masjid kalau sepi. Rambutnya penuh kutu, dia sisir pakai jari sampai berdarah. Bau badannya menyengat, orang-orang menjauh kalau dia lewat. Dia tidak lagi menangis. Matanya kosong, seperti orang yang sudah menyerah total. Badannya semakin lemah. Kakinya sering bengkak karena berjalan jauh tanpa alas kaki. Batuknya mulai terdengar aneh, kadang keluar dahak bercampur darah. Tapi dia tidak peduli. Puskesmas terlalu jauh, dan dia tidak punya KTP atau uang. Dia cuma terus hidup dari 1 menit ke menit berikutnya. Suatu siang yang sangat panas, Alessandra lagi duduk di pinggir jalan dekat pasar Poris Plawat. Dia baru saja dikasih setengah bungkus nasi uduk oleh tukang parkir. Dia makan pelan-pelan supaya tidak habis cepat. Tiba-tiba kepalanya pusing berat. Pandangannya gelap. Dia jatuh tersungkur ke aspal, badannya kejang-kejang kecil. Orang-orang di sekitar cuma melongo, tidak ada yang mendekat. Ada yang bilang bulenya pingsan, ada yang cuma lelet jalannya saja. Disitulah Pak Maman lewat. Pak Maman, 60 tahun, penjual sayur keliling yang setiap hari lewat jalur itu pakai gerobak dorong. Dia lihat tubuh kurus bule tergeletak di trotoar, mukanya pucat sekali, bibirnya biru. Orang-orang cuek, cuma melangkah lewatin. Pak Maman turunin gerobaknya, dekati Alessandra. Dia cek napasnya masih ada, tapi lemah sekali. Tanpa pikir panjang, dia angkat badan Alessandra yang ringan sekali ke gerobaknya, di antara tumpukan sawi dan kangkung. Pak Maman dorong gerobaknya pelan-pelan menuju kontrakan kecilnya di bantaran Kali Angke. Jaraknya sekitar 2 kilometer. Orang-orang di pasar cuma ngeliatin, ada yang ketawa, ada yang bilang Pak Maman bakal dapat bonus malam ini. Pak Maman cuek saja. Dia cuma mikir, orang ini kalau dibiarkan bisa mati di jalan. Sampai di kontrakan sederhana berukuran 4x6 meter, Pak Maman baringkan Alessandra di atas tikar plastik. Dia ambil air di ember, basuh
lagi. Dia cuma melirik, lalu lanjut kerja. Alessandra pelan-pelan duduk, badannya gemetar. Dia lihat sekeliling, rumah kecil, dinding bata tanpa ket, lantai semen, rak kayu penuh sayuran, dan satu kasur tipis di pojok. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, Alessandra tidur di tempat yang ada atapnya. Dia tertidur lelap di tikar itu, badannya masih bau dan kotor, tapi setidaknya tidak kedinginan. Pak Maman matikan lampu, keluar rumah, tidur di teras seperti biasa. Dia tidak mau Alessandra takut kalau bangun tengah malam lihat orang tua tidur di sampingnya. Pagi harinya, Alessandra bangun karena suara adzan subuh dari masjid kecil sebelah. Dia lihat Pak Maman lagi siap-siap dorong gerobak. Pak Maman cuma kasih dia segelas air putih dan roti tawar. Alessandra makan lahap. Dia tidak tahu harus bilang apa. Dia cuma menunduk, tangannya gemetar memegang gelas plastik. Sejak hari itu, hidup Alessandra mulai berubah. Dia belum tahu kemana arahnya, tapi setidaknya malam ini dia tidak tidur di trotoar lagi. Ditolong Pak Maman. Alessandra Wilson bangun pagi-pagi sekali karena suara Pak Maman yang sudah mengangkat gerobak keluar kontrakan. Langit masih gelap, jam 3 lelet. Bau tanah basah dan sayuran segar masuk ke hidungnya. Dia duduk di tikar, badannya masih pegal semua, tapi setidaknya tidak kedinginan seperti biasa. Pak Maman cuma melirik, lalu kasih isyarat supaya Alessandra ikut keluar. Alessandra ragu sebentar, tapi akhirnya bangun dan jalan di belakang gerobak. Setiap hari selama berminggu-minggu kemudian berjalan hampir sama. Pukul 3 pagi mereka mulai jalan kaki dari bantaran Kali Angke menuju pasar Poris Plawad. Jaraknya sekitar 4 kilometer. Alessandra dorong gerobak dari samping kalau jalannya menanjak. Gerobak itu berat, penuh kangkung, bayam, kolplai, tomat, dan timun. Tangan Alessandra yang dulu halus sekarang penuh kapalan. Kuku-kukunya hitam dan pecah. Sampai di pasar, Pak Maman langsung buka lapak kecil di pinggir. Alessandra bantu angkat sayuran, timbang, kasih ke pembeli. Awalnya dia cuma diam, takut salah. Pak Maman ajarin pelan-pelan cara timbang pakai timbangan manual, cara hitung uang kembalian. Pembeli sering melongo lihat bule tinggi kurus bantu jual sayur. Ada yang foto diam-diam, ada yang godain, tapi Pak Maman cuma tersenyum ramah dan lanjut melayani. Pukul 10 pagi biasanya dagangan sudah habis. Mereka dorong gerobak kosong pulang. Pak Maman beli nasi uduk 2 bungkus di warung dekat pasar, 1 untuk dia, 1 untuk Alessandra. Mereka makan di pinggir jalan, duduk di trotoar. Alessandra makan lahap, kadang sampai menjilat daun pisangnya. Setelah itu mereka pulang, istirahat sebentar, lalu Pak Maman tidur siang. Alessandra duduk di teras, lihat anak-anak main layangan atau motor lewat. Pak Maman kasih Alessandra baju bekas anak perempuannya yang sudah nikah dan pindah ke Bogor. Ada kaos lengan panjang warna pudar, celana training, dan 2 jilbab segi 4 polos. Alessandra pakai semua itu. Gaun pesta robeknya akhirnya dibuang ke kali. Sekarang dia pakai sandal jepit bekas yang Pak Maman beli di pasar seharga 5.000. Rambutnya dipotong pendek supaya tidak ribet, masih pirang tapi sudah kusam. Setiap sore Alessandra bantu Pak Maman cuci sayuran sisa untuk dijual besok. Mereka duduk di depan kontrakan, bak plastik besar penuh air comberan yang disaring. Tangan mereka berdua sama-sama keriput dan basah. Pak Maman tidak banyak bicara, tapi kalau bicara selalu pelan dan jelas. Dia cerita sedikit-sedikit tentang hidupnya. Istri meninggal 10 tahun lalu karena kanker. Anak satu-satunya cewek, sudah punya 2 cucu di Bogor. Pak Maman tinggal sendirian sejak itu, jualan sayur keliling dari tahun 80-an. Alessandra mulai belajar bahasa Indonesia yang benar dari Pak Maman. Dulu dia cuma bisa terima kasih dan maaf. Sekarang dia sudah bisa bilang berapa kilo kangkung. Atau kembaliannya 10.000 ya Bu. Logatnya
anjing liar. Bau sayuran mentah yang menumpuk malah terasa menenangkan. Pak Maman rajin salat 5 waktu. Subuh dia bangun, wudhu di ember, salat di sajadah kecil. Alessandra awalnya cuma melongo dari tikar. Setelah beberapa minggu, dia mulai duduk di pojok, memperhatikan. Dia lihat Pak Maman sujud lama sekali, kadang sampai nangis pelan. Alessandra tidak paham, tapi hatinya jadi ikut tenang. Suatu malam Alessandra demam. Badannya panas dingin, batuknya semakin parah. Pak Maman kasih obat warung dan handuk basah di dahi. Dia duduk di samping Alessandra sampai pagi, kipasi pakai koran bekas. Pagi harinya Alessandra sudah agak mendingan. Dia lihat Pak Maman tetap dorong gerobak seperti biasa, meski mata merah karena kurang tidur. Alessandra merasa bersalah, tapi juga hangat. Sudah lama sekali tidak ada orang yang peduli dia sakit atau tidak. Hari demi hari Alessandra mulai merasa ada ritme baru. Bangun subuh, jualan sayur, pulang, makan, tidur. Tidak mewah, tapi teratur. Perutnya tidak lagi keroncongan terus. Badannya masih kurus, tapi tidak lagi seperti tengkorak berjalan. Luka-luka di kakinya mulai kering. Pak Maman tidak pernah minta apa-apa balasannya. Dia cuma bilang sekali, "Kamu bantu saya bantu kamu." Sudah cukup. Alessandra mulai tersenyum lagi. Senyumnya kecil, cuma sudut bibir naik sedikit, tapi itu senyum pertama setelah berbulan-bulan. Dia tidak lagi memikirkan villa di Bali, tas Hermes, atau follower Instagram. Yang ada di kepalanya sekarang cuma, besok kangkung harus dicuci lebih bersih, timun jangan sampai membusuk, dan jangan lupa bangunin Pak Maman kalau dia ketiduran habis salat Isya. Malam itu Alessandra duduk di teras kontrakan, lihat bintang-bintang yang terang karena tidak ada lampu kota tinggi. Angin sepoi dari Kali Angke bawa bau tanah. Untuk pertama kalinya sejak perampokan itu, Alessandra merasa ada tempat untuk dia pulang. Tempat itu cuma kontrakan 4x6 meter dengan atap seng bocor, tapi rasanya lebih aman daripada villa $1 juta yang dulu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke dalam. Pak Maman sudah tidur di kasurnya. Alessandra rebah di tikar, tarik selimut tipis sampai dada. Sebelum tidur, dia memandang langit-langit yang retak. Pikirannya tidak lagi penuh ketakutan. Hanya satu kalimat yang berputar di kepalanya. Ternyata hidup masih bisa dimulai lagi, meski dari nol banget. Pertemuan dengan Islam. Alessandra Wilson sekarang sudah hampir 5 bulan tinggal bersama Pak Maman di kontrakan kecil itu. Badannya tidak lagi kurus seperti kerangka. Pipinya mulai ada daging sedikit, kulitnya masih gelap tapi tidak lagi mengelupas. Rambut pirangnya tumbuh agak panjang, selalu diikat pakai karet gelang bekas. Setiap hari tetap sama, bangun subuh, dorong gerobak, jualan sayur, pulang, makan nasi bungkus, tidur. Hidupnya sederhana sekali, tapi dia sudah tidak pernah kelaparan lagi. Yang mulai berubah adalah hatinya. Setiap kali adzan berkumandang, Alessandra selalu memperhatikan Pak Maman. Orang tua itu tidak pernah absen salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selalu tepat waktu. Kalau lagi di pasar dan adzan berkumandang, Pak Maman langsung cari tempat kosong, gelar koran bekas, lalu salat di situ. Alessandra awalnya cuma menunggu di gerobak. Lama-lama dia ikut duduk di dekatnya, cuma lihat dari jauh. Suatu hari Pak Maman ajak Alessandra ke masjid kecil dekat kontrakan. Masjidnya cuma bangunan 1 lantai, dinding bata, lantai keramik biasa, kipas angin 2 biji di langit-langit. Jumat siang, Pak Maman bilang mau salat Jumat. Alessandra ragu, tapi akhirnya ikut. Dia pakai jilbab polos warna coklat yang dikasih Pak Maman, kaos lengan panjang, dan rok panjang dari kain sisa. Di masjid dia duduk di bagian saf perempuan, paling belakang. Saat imam mulai khotbah, Alessandra cuma diam. Dia tidak ngerti bahasa Arab, tapi terjemahan dalam bahasa Indonesia terdengar jelas. Khotbah hari itu tentang sabar menghadapi cobaan hidup. Imam bilang setiap kesulitan pasti ada hikmahnya.
tapi hatinya bergetar aneh. Alessandra mulai sering duduk di teras kontrakan sambil lihat Pak Maman salat. Dia perhatikan gerakan-gerakannya, berdiri, ruku, sujud, duduk, sujud lagi. Semua terlihat tenang dan teratur. Suara Pak Maman baca ayat pelan-pelan terdengar lembut di telinga Alessandra. Suatu malam dia tanya dalam hati, kenapa orang tua ini tetap tersenyum meski hidupnya susah sekali? Pak Maman punya Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang sudah lusuh. Buku itu dikasih mubalik Australia yang pernah singgah di masjid 10 tahun lalu. Malam itu Pak Maman kasih buku itu ke Alessandra. Alessandra buka halaman depan, baca perlahan. Dia mulai dari surah Al-Fatihah, lalu lanjut ke surah-surah pendek. Bahasa Inggrisnya mudah dipahami. Dia baca berulang-ulang sampai larut malam, pakai lampu bohlam kecil yang digantung di atas tikar. Satu malam dia sampai di surah Ar-Rahman. Ayat-ayat tentang nikmat Tuhan yang berulang-ulang ditanya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Alessandra berhenti baca. Dia ingat hidupnya dulu, uang berlimpah, teman banyak, tubuh sehat, makanan enak, pakaian mahal. Semua itu hilang dalam semalam. Tapi sekarang dia masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa makan nasi bungkus, masih punya atap di atas kepala, dan ada Pak Maman yang tidak pernah minta imbalan apa-apa. Air matanya jatuh ke halaman buku. Dia nangis tanpa suara sampai bajunya basah. Sejak itu Alessandra mulai sering buka Al-Quran tiap malam. Dia baca pelan-pelan, kadang sampai tertidur sambil pegang buku. Pak Maman cuma tersenyum lihat tingkahnya. Dia tidak pernah maksa, cuma kasih ruang. Suatu sore Alessandra minta diajari wudhu. Pak Maman ajarin di ember plastik di depan kontrakan. Mulai dari niat, cuci tangan 3 kali, kumur, cuci hidung, muka, tangan sampai siku, usap kepala, telinga, kaki. Alessandra salah berkali-kali, air tumpah kemana-mana, tapi Pak Maman sabar. Setelah wudhu, Pak Maman ajarin gerakan salat. Berdiri, takbir, baca Fatihah, ruku, itidal, sujud, duduk, sujud lagi, salam. Alessandra cuma ikut sekali, lalu duduk lagi. Dia belum berani salat beneran. Logatnya masih kacau, Fatihah dibaca campur aduk. Tapi dia terus latihan sendiri tiap malam. Kadang Pak Maman dengar dari luar, cuma tersenyum, lalu lanjut kerja. Beberapa minggu kemudian Alessandra mulai pakai jilbab setiap hari, bukan cuma ke masjid. Jilbab coklat polos itu selalu dipakai rapi. Dia juga mulai ikut salat berjamaah di masjid kalau tidak terlalu capek. Dia tetap duduk di saf paling belakang, cuma ikut gerakan, belum berani ikut suara. Tapi setiap sujud, dia merasa ada sesuatu yang turun ke hatinya, sesuatu yang hangat dan tenang. Satu malam Alessandra duduk di teras sambil lihat bulan purnama. Pak Maman lagi salat Isya. Alessandra tiba-tiba ikut berdiri di belakangnya, wudhu sendiri, lalu salat pertama kalinya dengan benar. Gerakannya masih kaku, bacaannya pelan dan salah-salah, tapi dia selesaikan sampai salam. Setelah itu dia duduk, tangannya gemetar. Dia merasa ada beban besar yang lepas dari dadanya. Sejak malam itu Alessandra mulai salat 5 waktu. Subuh dia bangun sendiri sebelum Pak Maman, wudhu di ember, salat di tikar. Zuhur dan asar di masjid kalau sempat. Maghrib dan isya di kontrakan. Pak Maman tidak bilang apa-apa, cuma tersenyum lebar tiap lihat Alessandra sujud. Alessandra sekarang tidur lebih nyenyak. Mimpi buruk tentang perampokan dan jalanan mulai jarang datang. Yang sering muncul di pikirannya sekarang cuma kalimat-kalimat dari Al-Quran yang dia baca malam-malam. Dia mulai paham satu hal, dulu dia hidup tanpa arah, sekarang dia mulai punya arah, meski jalannya masih panjang dan penuh debu. Di dalam hati kecilnya, Alessandra tahu dia sudah tidak lagi orang yang sama yang turun dari truk sayur 5 bulan lalu. Ada sesuatu yang baru tumbuh di dadanya, sesuatu yang lembut tapi kuat. Dan dia tahu, itu semua karena orang tua penjual sayur yang tidak pernah minta apa-apa darinya. Ingin masuk Islam perjuangan terakhir. Alessandra Wilson sekarang sudah 7 bulan tinggal di kontrakan kecil Pak Maman. Badannya masih kurus, tapi sudah tidak seperti tengkorak lagi. Pipinya sedikit berisi, matanya tidak lagi kosong.
Setiap pagi dia bangun sebelum adzan subuh, wudhu sendiri, salat di tikar plastik yang sudah usang. Setelah itu dia bantu Pak Maman angkat sayuran ke gerobak. Hidupnya tetap berat, tapi hatinya jauh lebih ringan daripada dulu. Dia sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar meski logatnya masih campur Australia. Setiap malam dia baca beberapa halaman, pakai lampu bohlam kecil yang kadang mati nyala. Surah favoritnya tetap Ar-Rahman dan Al-Baqarah ayat 286. Kalimat Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, selalu dia ulang dalam hati setiap kali kakinya pegal dorong gerobak atau batuknya kumat lagi. Batuknya memang tidak pernah benar-benar sembuh. Sudah 2 bulan terakhir semakin sering, terutama malam hari. Kadang sampai terbangun tengah malam, dada sesak, batuk sampai keluar dahak kuning dan kadang bercampur garis-garis merah. Pak Maman pernah bawa dia ke puskesmas. Dokter bilang paru-parunya basah, kasih obat batuk dan antibiotik warna putih. Obatnya diminum, tapi tidak terlalu membantu. Alessandra cuma bilang, mungkin capek saja Pak, lalu lanjut kerja seperti biasa. Di dalam hatinya, Alessandra sudah mantap. Dia ingin masuk Islam secara resmi. Bukan cuma salat dan pakai jilbab, tapi benar-benar mengucap syahadat di depan orang-orang. Dia sudah baca banyak cerita mualaf di buku-buku bekas yang dikasih ustadz masjid. Dia tahu syahadat itu pintu masuknya. Setiap kali sujud, dia berdoa dalam hati supaya diberi kesempatan mengucap 2 kalimat syahadat sebelum ajalnya tiba. Satu malam setelah salat Isya, Alessandra duduk di tikar sambil pegang Al-Quran lusuh. Pak Maman lagi nyapu halaman. Alessandra menarik napas panjang, lalu bilang pelan bahwa dia sudah siap masuk Islam. Pak Maman berhenti menyapu, tatap Alessandra lama, matanya berkaca-kaca. Orang tua itu cuma mengangguk, lalu bilang besok akan dibawa ke ustadz masjid. Malam itu Alessandra tidak bisa tidur. Dia salat tahajud pertama kalinya dalam hidupnya. Sujudnya lama sekali, air mata menetes ke sajadah. Dia tidak minta kaya lagi, tidak minta villa lagi. Dia cuma minta diterima, diberi kesempatan jadi hamba yang baik meski cuma sebentar. Besok paginya, batuk Alessandra lebih parah. Dia bangun dengan badan panas dingin. Pak Maman suruh istirahat saja, tapi Alessandra memaksa ikut ke masjid. Dia pakai jilbab terbaiknya, warna krem yang sudah dicuci bersih. Kaos lengan panjang dan rok panjang. Wajahnya pucat, bibirnya agak biru, tapi matanya bercahaya. Mereka jalan kaki ke masjid. Pak Maman bawa Alessandra pelan-pelan karena napasnya tersengal. Di masjid, ustadz sudah menunggu. Beberapa jamaah ikut hadir karena dengar ada bule mau syahadat. Alessandra duduk di kursi plastik depan ustadz. Badannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena demamnya naik tinggi. Ustadz mulai menjelaskan makna syahadat dengan suara lembut. Alessandra mengangguk-angguk lemah. Saat tiba waktunya mengucapkan, dia angkat tangan kanan pelan. Suaranya kecil dan serak karena batuk, tapi jelas. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2 kali dia ulang, sampai semua orang mendengar. Setelah itu dia tersenyum lebar, wajahnya bercahaya meski pucat. Air matanya mengalir, tapi itu air mata bahagia. Jamaah mengucapkan selamat, ada yang peluk dia pelan. Pak Maman berdiri di belakang, tangannya menutup mulut, menangis tanpa suara. Alessandra diberi nama baru, Aisyah. Tapi dia minta tetap dipanggil Alessandra saja di luar, karena itu nama pemberian orang tuanya. Semua orang setuju. Setelah syahadat, Alessandra minta salat 2 rakaat syukur. Dia salat dibantu Pak Maman karena badannya sudah sangat lemah. Saat sujud kedua, dia terbatuk keras, darah segar menetes ke sajadah. Orang-orang panik, tapi Alessandra cuma angkat tangan lemah, minta dibiarkan selesai. Setelah salam, dia tersenyum lagi, lalu pelan-pelan rebah ke lantai masjid. Pak Maman langsung angkat dia, bawa pulang pakai ojek tetangga. Di kontrakan, Alessandra minta dibaringkan di tikar. Napasnya cepat dan pendek. Pak Maman kasih air, tapi Alessandra cuma geleng pelan. Dia pegang tangan Pak Maman erat-erat. Sepanjang sore dan malam, demamnya semakin tinggi. Badannya menggigil hebat, keringat dingin membasahi baju.
Batuknya tidak berhenti, setiap kali batuk ada darah segar keluar. Pak Maman duduk di sampingnya, baca ayat-ayat Al-Quran pelan-pelan. Alessandra cuma tersenyum lemah setiap kali dengar suara Pak Maman. Jam 11 malam, Alessandra tiba-tiba minta duduk. Pak Maman bantu dia bersandar ke dinding. Alessandra tarik napas dalam-dalam, lalu pelan-pelan sujud di tikar. Wajahnya menghadap kiblat, tangannya terbuka di samping. Dia baca syahadat lagi, suaranya hampir tidak terdengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat itu terhenti di tengah. Kepalanya tetap menyentuh tikar. Napasnya berhenti perlahan. Tangan kanannya masih memegang ujung jilbab krem yang sudah basah keringat. Pak Maman diam beberapa detik, lalu pelan-pelan angkat kepala Alessandra. Matanya masih terbuka sedikit, bibirnya membentuk senyum tipis. Pak Maman menangis tanpa suara, peluk jenazah Alessandra erat-erat seperti peluk anak sendiri. Malam itu juga Pak Maman urus semuanya. Dia mandikan jenazah Alessandra sendiri di kamar mandi kontrakan, air dari ember plastik. Sabun colek biasa, air dingin. Dia kafani pakai kain putih polos yang dibeli dari uang dagang sayur hari itu. Jenazah disalatkan subuh di masjid kecil, jamaah datang ramai karena kabar sudah menyebar. Jenazah Alessandra, atau Aisyah, dimakamkan siang harinya di TPU kampung dekat Kali Angke. Kuburnya sederhana, cuma gundukan tanah dan papan kayu kecil bertuliskan Aisyah Alessandra Wilson. Mualaf wafat 29 Rajab 1447 H. Pak Maman berdiri lama di depan kuburan, tangannya memegang tasbih kayu. Dia tidak banyak bicara, cuma sesekali mengusap air mata pakai ujung sarung. Malamnya kontrakan terasa kosong sekali. Gerobak sayur masih penuh kangkung dan bayam, tapi tidak ada lagi yang bantu dorong besok pagi. Pak Maman duduk di tikar yang masih ada bekas badan Alessandra, lalu buka Al-Quran lusuh itu. Dia baca surah Ar-Rahman sampai habis, suaranya pelan dan bergetar. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan daun pisang. Pak Maman menutup buku, lalu menatap langit. Dia tahu Alessandra sudah tenang sekarang, sudah pulang ke tempat yang jauh lebih baik daripada villa di Bali atau kontrakan kecil di Tangerang. SAD ending akhir yang pahit. Kuburan Alessandra Wilson, atau Aisyah, sekarang cuma gundukan tanah kecil di TPU kampung dekat Kali Angke. Papan kayu bertuliskan namanya sudah mulai lapuk kena hujan. Rumput liar tumbuh cepat di sekitarnya. Pak Maman datang hampir setiap hari setelah jualan sayur selesai. Dia bawa botol air mineral bekas, siram tanaman kecil yang dia tanam di atas kubur. Kadang dia cuma duduk di pinggir, baca Yasin pelan-pelan dari HP butut yang layarnya retak. Kontrakan 4x6 meter itu sekarang sepi sekali. Gerobak sayur masih sama, tapi lebih berat didorong sendirian. Pak Maman tetap bangun jam 3 pagi, angkat kangkung, bayam, timun, lalu jalan ke pasar Poris Plawad. Orang-orang di pasar masih tanya, mana mbak bulenya, Pak? Pak Maman cuma jawab singkat, sudah pulang. Mereka mengangguk, lalu lanjut belanja. Malam hari kontrakan terasa kosong. Tikar plastik yang dulu dipakai Alessandra masih digulung rapi di pojok. Jilbab kremnya dilipat, disimpan di dalam tas kresek hitam bersama Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang sudah bolong-bolong di pinggirnya. Pak Maman kadang buka tas itu, pegang jilbabnya, lalu lipat lagi. Dia tidak pernah cuci jilbab itu. Masih ada bau keringat Alessandra yang samar. 2 minggu setelah pemakaman, ada surat dari kedutaan Australia datang ke kelurahan. Mereka akhirnya tahu Alessandra hilang setelah laporan dari teman-temannya di Bali. Petugas datang ke kontrakan Pak Maman, tanya banyak hal. Pak Maman ceritakan semuanya dengan tenang. Dari hari dia temukan Alessandra pingsan di trotoar, sampai hari dia meninggal dalam sujud. Petugas foto kuburan, ambil salinan akta kematian dari kelurahan, lalu pergi. Mereka bilang jenazah bisa dipulangkan ke Australia kalau keluarga mau. Tapi keluarga Alessandra tidak pernah muncul. Ayahnya sudah meninggal, ibunya di Sydney tidak pernah balas telepon kedutaan. Bulan demi bulan berlalu. Musim hujan datang. Air Kali Angke naik sampai nyaris masuk kontrakan.
Pak Maman angkat barang-barang ke atas rak kayu. Tikar Alessandra dia pindah ke kasurnya sendiri supaya tidak basah. Malam-malam hujan deras, petir menyambar, Pak Maman duduk di teras sambil lihat langit. Dia ingat Alessandra pernah takut petir waktu baru tinggal bersamanya. Sekarang tidak ada lagi yang takut di sampingnya. 1 tahun setelah Alessandra meninggal, Pak Maman mulai batuk-batuk juga. Awalnya cuma pilek biasa, tapi lama-lama sama seperti Alessandra, batuk darah, sesak napas, badan lemah. Dia tetap jualan sayur, meski gerobak cuma setengah penuh. Anaknya dari Bogor pernah datang, suruh berhenti jualan, pulang ke rumah mereka. Pak Maman tolak. Dia bilang masih kuat, masih ada yang harus dijaga di Tangerang. Batuknya semakin parah. Suatu malam dia jatuh di depan kontrakan saat lagi angkat sayuran. Tetangga bawa ke puskesmas. Dokter bilang paru-parunya sudah rusak berat, mungkin kena infeksi dari air kotor bertahun-tahun. Pak Maman cuma tersenyum, bilang sudah biasa sakit. Dia minta pulang, tidak mau dirawat inap karena tidak ada uang. 3 hari kemudian, subuh menjelang, Pak Maman bangun seperti biasa. Dia wudhu pelan-pelan, tangannya gemetar. Salat subuh sendirian di tikar. Saat sujud kedua, dia tidak bangun lagi. Tetangga menemukan dia sudah tidak bernapas, wajahnya menghadap kiblat, tangan kanannya masih memegang tasbih kayu yang dulu sering dipakai Alessandra. Jenazah Pak Maman dimakamkan siang harinya, tepat di sebelah kuburan Alessandra. 2 gundukan tanah sekarang berdampingan. Anaknya dari Bogor datang, nangis sejagung, tapi cuma 2 hari lalu pulang lagi. Kontrakan kecil itu akhirnya ditinggal kosong. Gerobak sayur dijual ke tetangga seharga 200.000. Tikar, kasur, kompor minyak tanah, semua dibagi ke orang-orang sekitar. Satu-satunya yang tidak diambil orang adalah tas kresek hitam berisi jilbab krem dan Al-Quran lusuh. Tetangga taruh tas itu di atas kuburan Alessandra, ditutup plastik supaya tidak basah. Angin bertiup, plastiknya berdesir pelan. Sekarang, di TPU kampung itu, 2 papan kayu sudah miring dan nyaris hilang tulisannya. Rumput tinggi menutupi kedua kuburan. Orang-orang lewat cuma lihat gundukan tanah biasa. Tidak ada yang tahu di situ. Besar, tanpa apa-apa lagi, kecuali iman yang mereka peluk erat sampai detik terakhir.